Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fitri Namengsari, SAK-MM, dosen S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Video ini merupakan pernyataan diri saya sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran, sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen melalui PDD UKTPT. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah akuntansi biaya dengan kode mata kuliah KBEM 33106. Mata kuliah akuntansi biaya merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa manajemen semester 3 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas yang pertama, pengantar akuntansi biaya, kedua, klasifikasi dan perilaku biaya, ketiga, akumulasi dan alokasi biaya overhead pabrik, keempat, metode job order dan proses costing, metode kelima, variable costing dan full costing, keenam, biaya standar dan analisis varian, ketujuh, biaya relevan dan pengambilan keputusan jangka pendek. Dan yang ke-8, Activity Based Costing atau ABC. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan teknis, analitis, dan komunikasi profesional dalam menyusun laporan biaya dan memberikan rekomendasi manajerial yang tepat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan pada mata kuliah ini antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar akuntansi biaya, ruang lingkup biaya, dan peranannya dalam pengambilan keputusan manajerial. CPMK 2, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan biaya berdasarkan fungsi, objek biaya, serta perilaku biaya. CPMK 4, mahasiswa mampu menghitung dan mengalokasikan biaya overhead pabrik secara akurat menggunakan berbagai metode yang relevan. CPMK 4, mahasiswa mampu menerapkan metode pengumpulan biaya berdasarkan pesanan, job order costing, dan proses costing secara tepat. CPMK 5, mahasiswa mampu menganalisis informasi biaya untuk keperluan pengendalian dan keputusan manajerial. CPMK 6, mahasiswa mampu menyusun laporan biaya produksi dan laporan manajerial lainnya berdasarkan prinsip akuntansi biaya. CPMK 7, mahasiswa mampu bekerja sama dalam tim untuk menyusun dan mempresentasikan laporan biaya dengan memanfaatkan teknologi informasi akuntansi. Pemaparan ini saya menggunakan dengan 3 pendekatan, yaitu delivery, interaction, and assessment, atau disingkat dengan DIA. Untuk delivery, saya memberikan materi berdasarkan RPS, bahan ajar, referensi, serta contoh kasus yang relevan yang dilaksanakan secara sinkronus atau luring tatap muka. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa. Saya membangun interaksi aktif dengan mahasiswa melalui tanya jawab, diskusi, latihan kasus. Selain interaksi di kelas, saya juga memanfaatkan metode pembelajaran asinkronus, yaitu dengan melalui WhatsApp Group dan e-study, dengan membagikan RPS, bahan ajar, memberikan tugas, mengisi jadwal perkuliahan, serta memberikan bimbingan apabila mahasiswa mengalami kesulitan dalam memahami materi. Dengan adanya interaksi tersebut, proses pembelajaran diharapkan berlangsung aktif, komunikatif, dan kolaboratif antara dosen dan mahasiswa. Assessment atau penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini meliputi kehadiran, partisipasi aktif, tugas individu, kuis, dan
Yang terakhir, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikut adalah cuplikan perkuliahan secara sinkronus atau tatap muka dengan mata kuliah akuntansi biaya dengan materi biaya overhead pabrik pada pertemuan ketiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai perkuliahan, marilah kita membacakan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Bagaimana kabarnya Ananda semuanya? Baik. Ada dibaca-baca materi sebelumnya? Ada. Bahan sudah Ibu kirim di WA Group ya? Nah, oke. Sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, kita absen terlebih dahulu ya. Bisa diisi absennya. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas materi akuntansi biaya overhead pabrik ya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi BOP ini, Ibu ingin mereview pembelajaran materi pertemuan kedua ya. Bagi Ananda mahasiswa Ibu yang ingat materi apa yang kita pelajari di pertemuan kedua, boleh silakan. Materi kita sebelumnya adalah BTK, yaitu biaya tenaga kerja, yaitu seluruh biaya yang diberikan perusahaan kepada karyawan dalam bentuk kompensasi berupa gaji, upah, bonus. Ya, betul. Berarti Ananda sudah ada mulai baca-baca ya, sudah ada mengulang-ulang ya. Bagus ya, dipertahankan. Nah, untuk pertemuan ketiga ini kita akan membahas BOP ya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan bagaimana perhitungan BOP, tentunya Ananda harus tahu dulu BOP ini biaya apa sih, diperuntukkan untuk apa gitu ya. Nah, kita lihat BOP ini adalah biaya overhead pabrik, semua biaya selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung ya. Kemudian, nah, peta pembelajaran kita itu nanti ada penggolongan BOP, tarif anggaran BOP, departementalisasi, dan terakhir kita akan membahas contoh kasus atau contoh soal yang akan kita diskusikan ya. Nah, yang pertama, untuk penggolongan BOP, BOP itu digolongkan terhadap 3 golongan ya. Yang pertama itu menurut jenisnya. Nah, menurut jenisnya itu terbagi atas biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya penyusutan aktiva, biaya asuransi, biaya listrik, dan lain-lain ya. Dari sini Ananda sudah bisa menerka bahwa BOP itu diperuntukkan untuk biaya apa gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, penggolongan biaya menurut perilakunya ya. Nah, di sini penggolongan biaya menurut perilakunya itu terbagi atas 3 golongan. Yang pertama ada biaya BOP tetap, kemudian ada biaya variabel dan biaya semi variabel ya. Nah, BOP tetap itu apa sih gitu ya? BOP tetap itu adalah biaya yang tidak berubah meski volume produksinya berubah. Berarti biaya itu akan tetap terus gitu. Walaupun volume produksinya itu berubah gitu, ya. Kemudian yang kedua itu BOP variabel, ya. BOP variabel itu adalah biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksinya, ya. Kemudian BOP semi variabel. Nah, semi variabel ini adalah gabungan antara BOP tetap dan BOP variabel. Setelah Ibu jelaskan apa itu BOP tetap, BOP variabel, dan BOP semi variabel, bagi Ananda semuanya, siapa yang bisa menjelaskan apa itu contoh BOP tetap, BOP variabel, dan BOP semi variabel? Ya. Semangat sekali Ananda ya. Penyusutan, asuransi, dan pajak. Iya. Kalau BOP variabel itu contohnya bahan penolong, upah komisi penjualan, dan biaya pengetapan. Kalau BOP semi variabel itu biaya kertas, simpa, dan bunga. Iya. Betul. Yang lainnya, ada yang mau menambahkan? Contoh lain?
Tidak? Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk selanjutnya, penggolongannya itu hubungan dengan departemen. Berarti BOP ini berhubungan dengan departemen perusahaan. Ya, di sini ada BOP langsung departemen dan BOP tidak langsung departemen. Ya, nah BOP langsung departemen itu adalah BOP yang terjadi dalam departemen tertentu. Manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Artinya hanya departemen tersebut yang menikmati gitu. Jadi misalnya departemen pembantu, berarti departemen pembantu tersebutlah yang hanya menikmati biaya tersebut gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, BOP tidak langsung. BOP tidak langsung itu adalah yang dinikmati lebih dari satu departemen. Artinya tidak hanya departemen pembantu saja, melainkan departemen produksinya juga gitu. Ya. Jadi bukan hanya bagian kantor saja, tapi juga bagian produksi juga gitu. Ya. Nah, setelah Ibu jelaskan apa itu BOP langsung departemen dan BOP tidak langsung departemen, siapa yang bisa memberikan contoh untuk kedua golongan ini? Ya, boleh. Baiklah, contoh dari BOP langsung departemen yaitu berupa ada gaji mandor departemen produksi, depresiasi mesin, dan bahan penolong. Dan BOP tidak langsung departemen yaitu contohnya ada berupa biaya depresiasi, biaya pemeliharaan, dan asuransi gedung. Iya, betul sekali. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya itu ada tarif BOP. Tarif BOP ini itu dibebankan di awal, ya. Jadi tarif BOP ini biayanya dibebankan di awal atau sudah ditentukan di awal, ya. Kemudian, nah, untuk menyusun anggaran BOP itu terdapat beberapa kapasitas. Ada kapasitas teoritis, ya, berarti berdasarkan teorinya bagaimana. Kemudian ada berdasarkan kapasitas normal dan berdasarkan kapasitas sesungguhnya, ya. Kemudian ini adalah gambaran dari pembagian pabrik departemen pembantu ke departemen produksi, ya. Supaya Ananda lebih jelas dan tidak bingung BOP ini hubungan dengan departemen itu bagaimana gitu ya. Nah, dari sini Ananda bisa melihat gambarannya, ya. Terlihat ikon sebelah kanan ini adalah departemen pembantu. Nah, ikon sebelah kiri itu departemen produksi, ya. Nah, untuk ini terlihat ikon beberapa orang atau SDM. Berarti SDM yang ada di perusahaan atau karyawannya, ya. Kemudian yang kedua itu bagian IT-nya, ya. Kemudian bagian keuangan dan yang terakhir itu bagian maintenance, ya. Maintenance dari ketiga ikon di atas, gitu, ya. Nah, dari keempat ikon ini, biaya-biayanya akan dikumpulkan terlebih dahulu di dalam satu lingkaran di tengah ini, ya. Terlihat ini panah putus-putus. Panah putus-putus ini menunjukkan alokasi biaya dari departemen pembantu ke lingkaran tengah, ya. Nah, setelah lingkaran tengah ini menerima biaya, itu tidak bisa didiamkan saja gitu ya, harus dialokasikan ke departemen produksi, ya. Terlihat di sini panah melengkung, berarti itu departemen produksi telah menerima biaya alokasi dari departemen pembantu, ya. Nah, di sini terlihat ada perakitan mesin, ya. Di sini ada mesin cetak, ya. Kemudian di sini ada pabrikasi atau dia yang mengolah bahan mentah ke barang jadi, ya. Kemudian yang terakhir itu adalah pengemasan, ya. Nah, setelah departemen produksi ini menerima biaya dari departemen pembantu, baru mereka bisa membuatkan total biaya untuk satu produk. Ya. Ananda jelas semuanya? Jelas. Ada pertanyaan? Tidak, paham ya? Nah, kemudian untuk biaya overhead pabrik ini kita menggunakan 3 perhitungan, ya. Yang kita gunakan itu adalah metode langsung, bertahap, dan aljabar. Metode langsung itu apa? Metode langsung itu adalah total biaya yang langsung kita gunakan tanpa harus mentransfer ke produksi lainnya gitu. Ya, sedangkan untuk metode bertahap
Total biayanya itu akan diberikan ke departemen pembantunya terlebih dahulu, baru dialokasikan ke departemen produksi. Kemudian untuk aljabar berarti kita menggunakan perhitungan aljabar, ya. Nah, untuk supaya Ananda lebih jelas, kita akan membahas contoh kasus. Ya, di sini ada perusahaan Mentari, ya. Nah, perusahaan Mentari ini menggunakan dua departemen, ada departemen pembantu dan departemen produksi. Nah, di sini terlihat departemen produksinya itu departemen 1 mesin, departemen 2 dan perakitan, ya. Kemudian departemen pembantu itu ada X dan Y, ya. Nah, ini adalah informasi untuk departemen pembantu X dan departemen pembantu Y, ya. Nah, departemen pembantu X itu kita akan menghitung berdasarkan luas bangunan, ya. Sedangkan departemen pembantu Y itu kita akan menghitung berdasarkan estimasi jam buruh. Berarti nanti kita fokusnya untuk departemen 1, di sini ada departemen ya. Ini pembantu, ini produksi. Ya, berarti di sini untuk departemen satunya luas bangunan, berarti kita fokusnya di luas bangunan, ya. Kemudian ini ada informasi tambahan untuk menghitung metode aljabar, ya. Di sini ada departemen pembantu dan departemen produksi juga, ya. Nah, perusahaan ini meminta untuk menghitungkan biaya overhead pabriknya dengan menggunakan metode langsung, bertahap, dan aljabar. Nah, tahap pertama yang perlu Ananda lakukan apa? Membuatkan tabel metode langsung. Karena perhitungan BOP ini dia menggunakan tabel ya. Dari metode langsung sampai aljabar itu menggunakan tabel. Ya. Jadi bentuk tabelnya itu seperti ini. Ya, ini adalah tabel untuk metode langsung. Ya. Di sini ada uraian atau keterangannya, ya. Berarti fokus Ananda lihat untuk BOP sebelum alokasi. Nah, BOP sebelum alokasi itu kita ambil dari biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan di awal. Ya, berarti itu adalah BOP departemen yang sebelum kita alokasikan. Berarti yang ada di soal awal tadi. Itu Ananda pindahkan ke tabel untuk sesuai dengan departemennya, ya. Ini ada departemen produksi sampai departemen pembantu, ya. Kemudian di sini Ananda cari alokasi departemen. Kan kita akan mencari pengalokasian departemen pembantu ke departemen produksi, ya. Berarti kita cari dulu satu-satu, ya. Alokasi departemen X ke departemen produksi, kemudian alokasi departemen Y ke departemen produksi. Berarti yang pertama itu kita cari alokasi departemen X, ya. X tadi berdasarkan apa? Luas bangunan. Mana suaranya? Oke, ya, keluarkan suaranya ya, Ananda ya. Berarti X berdasarkan luas bangunan ya. Untuk departemen 1, luas bangunannya berapa? Departemen 1 luas bangunannya berapa, Ananda? Berapa? 1000. Ya. Untuk departemen 2, 1500. Nah, ini Ananda totalkan terlebih dahulu. Berarti luas departemen 1 dan departemen 2 ditotalkan terlebih dahulu. Berapa totalnya? 2500. Ya. Nah, kemudian baru kita hitung alokasinya, ya. Jadi alokasinya itu adalah luas departemen 1 dibagi dengan total. Begitu juga dengan departemen 2. Baru setelah itu Ananda buatkan jurnalnya, ya. Nah, setelah Ananda buatkan jurnalnya, Ananda pindahkan ke tabelnya. Ke tabel alokasi departemen langsung. Ya, pindahkan ke sini semuanya. Kemudian kita cari untuk departemen Y. Ya, siapa yang bisa mencari departemen Y? Boleh ke depan ya.
Oke, cukup. Ya. Ya, betul ya. Berarti Ananda sudah memahami apa yang Ibu jelaskan tadi. Nah, untuk Departemen 2 itu artinya caranya sama. Berarti luas bangunan jam buruh Departemen 1, Departemen 2 dibagi dengan totalnya, kemudian dikali dengan Departemen Y-nya. Ya. Kita lanjut untuk Departemen bertahap. Nah, Departemen bertahap ini caranya tidak jauh berbeda dengan Departemen langsung. Cuman yang membedakan, Ananda lihat biaya mana yang terbesar untuk Departemen Pembantu? Biaya mana tadi antara X dan Y? X 34, Y 26 juta. Berarti yang X. Nah, X yang terbesar artinya X ini akan memberikan biaya alokasinya ke Departemen Y. Baru dialokasikan ke Departemen Produksi. Ya, jadi caranya sama seperti perhitungan alokasi Departemen langsung tadi, ya. Jadi Ananda masukkan sesuai dengan ketentuannya. Berarti untuk Departemen X ini mencari luas bangunan, ya. Jadi kita tinggal menambahkan Departemen Y-nya. Berarti Ananda lihat luas bangunan untuk Departemen Y-nya, ya. Nah, setelah itu cari alokasi per departemennya. Ya, caranya sama. Kemudian Ananda buatkan jurnalnya. Setelah itu Ananda pindahkan ke tabelnya, ya. Nah, kemudian untuk aljabar, ya. Nah, untuk perhitungan aljabar itu kita menggunakan perhitungan aljabar. Berarti sistematisnya seperti ini, ya. Jadi kita tentukan dulu X 34 juta, ya. Kemudian ditambah dengan 25% Y, ya. Ananda sudah lebih kurang sudah belajar, ya. Untuk perhitungan aljabar. Lebih kurangnya seperti ini, bahannya juga sudah Ibu kirimkan ke Ananda, ya. Caranya itu tidak jauh berbeda seperti metode langsung dan bertahap, ya. Cuman yang membedakan untuk perhitungan alokasi aljabar ini sesuai dengan informasi tambahan yang ada di soal terakhir, ya. Berarti untuk alokasi Departemen 1 sesuai dengan informasi tambahannya, berapa persen. Nanti dikalikan dengan X-nya, ya. Nah, setelah itu Ananda buatkan jurnalnya, sama ya. Setelah itu Ananda pindahkan ke tabelnya, ya. Nah, mungkin cukup sekian ya materi Ibu yang Ibu sampaikan hari ini, ya. Untuk bahan, itu kan sudah Ibu kirimkan ke WA Group atau di study-nya. Nanti Ananda bisa baca-baca kembali, ya. Nanti Ananda jika ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas, boleh Ananda tanyakan melalui WA Group kita, ya. Jadi kita manfaatkan WA Group yang ada gitu, ya. Sampai sini Ananda paham? Paham ya? Nah, untuk menguji kepahaman Ananda nanti ada tugas di rumah, ya. Itu Ananda buat, kemudian dikumpulkan minggu depan. Nah, minggu depan akan kita diskusikan kembali, ya. Bagian mana Ananda yang tidak paham gitu. Ya. Oke? Paham semuanya? Paham ya? Oke, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Sebelum pulang, marilah kita membacakan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian deskripsi singkat saya mengenai proses pengajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah akuntansi biaya dengan materi akuntansi biaya overhead pabrik. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai komitmen saya dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang pengajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.